kelas C2 Etika Bisnis akan menayangkan penerapan CSR di PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rizky Firmansyah dengan NIM 23083. Saya Roro Hamzah dengan akhiran NIM 069. Saya Wulan Hamid Matasari dengan akhiran NIM 096. Saya Silviran Matasari dengan akhiran NIM 071. Berikut videonya. Baik, sebelum menjelaskan tentang CSR dan kaitannya dengan etika bisnis dari perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia. Nah, yang mana perusahaan ini itu merupakan anak dari perusahaan PT Alamtri Resource Indonesia yang dahulu itu PT Adaro Energy Indonesia Tbk, yang mana ini merupakan suatu induk perusahaan dari sejumlah anak-anak perusahaan yang menjalankan pertambangan batu bara dan pengelolaan mineral. Salah satu anak perusahaan AMI yaitu PT Maruli Coal atau MC adalah salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia. Sedangkan anak perusahaan lainnya yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry sedang membangun smelter di di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, AMI ini sendiri pertama didirikan itu dengan nama PT Jas Power Indonesia pada tahun 2007, yang kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 AMI resmi terdaftar di BEI dengan kode saham ADMR setelah proses IPO yang mencapai oversubskripsi yaitu sebesar 179 kali. Nah, pada periode polling. Jadi ini merupakan salah satu catatan bersejarah bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di pertambangan batu bara, dan untuk menangkap peluang yang ditawarkan oleh ekosistem hijau yang sedang berkembang di Indonesia. Dengan posisi sebagai anak perusahaan Alamtri, AMI adalah bagian dari grup pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia yang memiliki akses besar terhadap keahlian bisnis dan sumber pembiayaan. Program CSR bidang pendidikan yang dijalankan oleh PT Adaro Mineral Indonesia berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal agar lebih terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan standar pendidikan. Program ini meliputi pemberian beasiswa Indonesia Bright Future Leaders untuk mahasiswa dan guru PAUD, pelatihan peningkatan kompetensi guru serta kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, hingga program vokasi seperti pelatihan komputer, administrasi perkantoran, dan magang administrasi di anak perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia. Selain itu, PT Adaro Mineral Indonesia juga memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan fasilitas sekolah, penyediaan perangkat teknologi, dan akses internet di 11 sekolah binaan. PT Adaro Mineral Indonesia berusaha memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Tindakan ini sejalan dengan prinsip etika bisnis, yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia lokal, PT Adaro Mineral Indonesia tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara etis dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang Corporate Social Responsibility atau CSR pada bidang pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang Corporate Social Responsibility atau CSR pada bidang kesejahteraan ekonomi. Nah, jadi CSR pada bidang kesejahteraan ekonomi ini pada PT Adaro Minerals Indonesia telah melakukan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh AMI dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dengan cara memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang usahanya. Nah, melalui program ini AMI mendorong produktivitas masyarakat dan memperkuat kelompok tani,
badan usaha milik desa atau BUMDes, UMKM, dan unit ekonomi lainnya agar lebih mandiri dan memiliki daya saing. Nah, program ini itu dilaksanakan dengan cara pendampingan budidaya nilam dan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani di bawah naungan BUMDes Batu Batuah. Sebanyak 126 petani lokal terlibat dalam kegiatan ini dan mereka bermitra langsung dengan PT Alam Indonesia Raharja sebagai eksportir minyak nilam. Dari hasil pendampingan tersebut, produktivitas nilam meningkat signifikan dan kualitas minyak nilam menjadi lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, hasil kebun juga berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak, malnutrisi, dan ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Jadi, bukan hanya aspek ekonomi saja, tapi juga sosial yang disentuh. Nah, ternyata selain program Tani Sejahtera, ada juga program bantuan sarana produksi kopi Baloi. Nah, program ini tuh dilakukan di lahan seluas 30 hektar dengan sekitar 12.000 batang kopi yang dikelola oleh 30 anggota BUMDes Baloi Usaha Mandiri. Di sini AMI juga memberikan bantuan sarana prasarana pertanian serta pendampingan agar produktivitas di kebun itu tetap terjaga, teman-teman. Nah, hasilnya kelompok petani berhasil merawat kebun kopi tersebut dengan baik dan menjaga keberlangsungan hasil panen untuk tahun-tahun berikutnya. Program ini tuh sekaligus mendorong pelestarian plasma nutfah yang menguatkan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan tentunya. Oke teman-teman, kalau dilihat dari sisi etika bisnis ya, pelaksanaan CSR AMI ini mencerminkan nilai-nilai yang sangat-sangat positif. Pertama, adanya tanggung jawab sosial di mana perusahaan itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua itu terdapat prinsip keadilan ekonomi karena masyarakat lokal itu diberikan kesempatan untuk mereka itu terus berkembang melalui peningkatan keterampilan dan akses pasar. Dan dari PT ini tuh selalu mensupport gitu loh teman-teman. Dan yang ketiga itu, AMI ini juga menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kegiatan ekonomi ini tetap berjalan tanpa merusak lingkungan dan tetap menguntungkan masyarakat di masa depan nanti. Dan yang terakhir, AMI ini juga membangun kemitraan etis dan transparan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan, BUMDes, dan petani lokal tentunya teman-teman. Oke teman-teman, secara menyeluruh apa yang aku jelaskan tadi itu ada kesimpulannya tentunya. Nah, jadi kesimpulan di sini itu ternyata PT Adaro Minerals Indonesia ini penerapan dari CSR-nya itu yang dilakukan oleh AMI bukan hanya sekedar kegiatan bantuan saja, tetapi juga merupakan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan etika bisnis tentunya. Nah, jadi teman-teman melalui program Tani Sejahtera, program Tani Kopi Baloi, AMI berhasil menciptakan sinergi antara tanggung jawab sosial, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Oke teman-teman, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan ditampilkan oleh rekan saya ya. Semoga pemaparan yang saya jelaskan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan dapat berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya dalam praktik CSR yang beretika dan berkelanjutan. Sekian. Baik, yang selanjutnya ada program CSR Adaro Mineral Indonesia TBK di bidang sosial budaya, yang mana mencerminkan nilai-nilai etika bisnis dengan menumbuhkan rasa kepedulian, solidaritas, dan pelestarian budaya lokal. Jadi dengan PT Adaro Mineral Indonesia TBK ini membuat program seperti renovasi rumah ibadah, bantuan ke pondok pesantren, kemudian melakukan pelatihan yang namanya masyarakat peduli api, dan membuat lomba budaya tradisional. Jadi PT Adaro Mineral Indonesia TBK ini menunjukkan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan serta lebih mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial, yang mana perusahaan itu lebih berperan aktif menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Baik, yang selanjutnya ada program CSR PT Adaro Mineral Indonesia TBK di bidang kesehatan yang menunjukkan penerapan etika bisnis melalui tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membuat program seperti penanganan stunting, penguatan posyandu, serta membuat penyediaan sanitasi yang layak. Jadi program
sejalan dengan prinsip etika bisnis yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan, di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Jadi memikirkan di lingkungan sekitar. Nah, pada bidang lingkungan hidup, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ini melakukan pendekatan inklusivitas pada program CSR-nya, yang mana AMI ini sendiri mengadopsi pendekatan berbasis kearifan lokal dalam berinteraksi dengan komunitas, memastikan komunikasi terbuka dalam sosialisasi, penyelesaian masalah, serta penerapan kebijakan guna menjaga kelancaran operasional tanpa mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, untuk memastikan masyarakat lokal dalam program-program perusahaan, AMI secara reguler ini mengadakan forum komunikasi masyarakat atau Forkam sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan usulan. Dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan, perusahaan memberikan prioritas pada masyarakat lokal ini untuk melalui kesempatan berusaha dan berkarir sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kelompok rentan dan komunitas juga diidentifikasi dan dilibatkan melalui diskusi terbuka untuk memahami serta merespon kebutuhan mereka secara bermakna. Selain itu, perusahaan berkomitmen memastikan partisipasi gender yang aman dan adil dengan menerapkan inklusivitas dalam setiap inisiatifnya, sehingga semua individu memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Selain itu, mekanisme pengaduan telah disediakan untuk memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung melalui tim community development yang bernaung di bawah external relation. Tim ini bertugas mengelola komunikasi, mengadakan pertemuan, serta memberikan tanggapan terhadap setiap permasalahan yang telah diajukan oleh masyarakat dan komunitas-komunitas di bidang lingkungan hidup. Setelah sebelumnya sudah saya jelaskan tentang CSR pada bidang lingkungan hidup di PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan etika bisnis. Nah, program CSR yang dilakukan oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk di bidang lingkungan hidup ini menunjukkan penerapan prinsip etika bisnis yang kuat, khususnya dalam aspek tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. AMI berupaya menciptakan kesadaran lingkungan dan menjadi agen perubahan melalui program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakatnya secara langsung. Pendekatan ini mencerminkan nilai etika kepedulian dan keberlanjutan, di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar area operasional perusahaan. Selain itu, penerapan pendekatan inklusivitas dan kearifan lokal ini menunjukkan etika bisnis dalam bentuk keadilan, penghormatan terhadap komunitas lokal dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program melalui seperti dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Perusahaan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang merupakan nilai inti dalam etika bisnis yang keberlanjutan. Jadi, program CSR lingkungan hidup pada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk tidak hanya menjadi kegiatan filantropi, tetapi juga merupakan wujud nyata dan dari penerapan etika bisnis yang bertindak secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan terhadap lingkungan, masyarakat, dengan terciptanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis.